Maju lawan dan maju terus apa sih? Ya karena saya tahu yang menyerang saya itu orang-orangnya seperti apa, dan saya kenal. Mereka maklun juga di pabrik saya, ada yang sudah sampai 5 tahun. Sudahlah, saya sudah hafal dan saya serahkan semuanya kepada Allah, itu aja. Kemudian Itu. Bu ini masih soal harap yang sedikit banyak pelaku-pelaku skincare ini mereka itu legal tapi banyak yang nggak jadi terbebok itu kenapa mungkin menanggapi seperti apa? Dia usahanya sendiri tapi dituduhnya nggak berbebok gitu. Nah, karena review orang yang tidak bertanggung jawab tuh. Ibu menanggapinya kayak gitu, hal kayak gitu tuh seperti apa sih? Yaitu kita balik lagi kan, gitu kan. Persaingan bisnis itu pasti ada. Hawa nafsu itu pasti ada. Itu aja, balik lagi ke hawa nafsu. Tergantung niatnya kita. Tujuan hidup kita itu seperti apa, itu saja. Kalau saya dari awal di Black Campaign, saya tinggal mengadatangkan tangan saya. Allah tahu semuanya, makanya yang mungkin butuh waktu. Tapi saya yakin akhirnya kebenaran akan menemukan jalannya, itu saja. Kita semuanya tinggal menyaksikan saja. Makanya saya selama ini diam, saya tidak banyak berstatement, ya kita lihat saja. Itu. Yang penting kalau saya sekarang, saya tunjukkan prestasi, itu saja. Saya fokus terhadap ilmu dan kompetensi saya sebagai apoteker formulator. Saya fokus terhadap prestasi, saya fokus terhadap pengembangan dan mengembangkan pabrik saya, gitu kan, dengan fasilitas yang kami miliki, dengan sumber daya manusia yang sangat-sangat berkualitas. Tentunya para apoteker hebat di bawah naungan pabrik saya itu kita benar-benar bekerja sama menciptakan produk yang berkualitas. Akhirnya nanti pasar sendiri yang akan menilai. Buktinya kalau misalnya saya produk-produk saya tidak berkualitas, ketika saya di Black Campaign habis-habisan seperti kemarin, mungkin saya sudah tenggelam. Tapi karena produk saya berkualitas dan saya sangat yakin dengan kualitas produk saya, sampai sekarang pabrik saya masih berdiri tegak dan kokoh. Itu. Sejak itu persaingan di dunia Bisnis skincare nih Bu, Sangat. sambil merembet kemana-mana nih. untuk Pidana juga. Ya, nanti kalian sendiri bisa menilai. Kan ini semuanya juga saya sedang proses hukum kan. Nanti kalian sendiri bisa menilai itu. Yang penting kalau saya sekarang saya fokus terhadap pabrik saya, gitu kan. Karena saya sendiri apoteker, suami saya kimia. Jadi saya menjiwai pabrik saya. Jadi saya bukan owner pabrik yang hanya bisa flexing, gitu kan. Yang owner pabrik yang hanya bisa buat konten-konten doang tanpa memahami apa produk yang sedang dibuat, gitu kan. Tanpa memahami kualitas dari produk kita seperti apa. Kalau saya kan detail semuanya saya paham. Jadi saya bisa bilang bahwa produk saya bagus, gitu kan. Ya mungkin ini salah satu faktor yang membuat orang jadi cemburu. Mungkin saya apoteker, saya brand owner, saya tampil, mungkin orang lain tidak suka, itu sih. sebagai pengusaha pernah ngedown juga gak sih punya perputaran kasus skincare yang dulu? Oh iya. Gitu ingin mundur gitu. Kalau saya dibilang takut ingin mundur, tidak, karena saya punya Allah itu. Dari awal saya selalu bilang, walaupun selalu orang bilang sok paling beragama lah apa, akhirnya kan terbukti sendiri itu. Kita yakin aja, gitu kan. Yang penting kalau saya ketika itu saya tidak down, gitu kan. Saya terima ini sebagai takdir dari Allah, saya ridho, insya Allah. Nah Ibu, karena kan Ibu bilang Ibu apoteker formulator, Bapak juga ngerti kimia, berarti Ibu di situ Ibu sudah siap untuk mempertanggungjawabkan karena Ibu semua ngerti ya Bu ya. Oke. Apa Itu. yang pertama ini bukan hanya bisnis, psikis atau solidifikasi yang hancur sedikit. Apa sih yang bikin tetap strong terus tetap maju lawan dan maju terus, apa sih? Ya karena saya tahu yang menyerang saya itu orang-orangnya seperti apa, dan saya kenal. Mereka maklun juga di pabrik saya, ada yang sudah sampai 5 tahun. Sudahlah, saya sudah hafal dan saya serahkan semuanya kepada Allah, itu aja. Gitu. Saya kenal, kalau saya nggak kenal mungkin kaget ya, karena saya kenal. Ya itu lagi-lagi balik lagi ke hawa nafsu, itu aja. Banyak dari sekitar circle para pelaku ini berteman apa gimana? Atau karena bisnis aja, sebatas bisnis aja atau seperti apa? Para pelakunya nih. Ya, Berteman apa gimana? ada yang konsumen saya, gitu kan.
Ya mungkin karena ada kesalahpahaman atau apa itu. Ya nanti kalian lihat sendirilah, kan saya juga sedang proses hukum gitu. Tapi proses hukum ini nggak mengganggu bisnis itu sama sekali ya, berjalan. Enggak, justru huru hara ini, justru semua fitnahan dan black campaign kepada saya itu membuat saya itu saya harus semakin kuat. Saya harus semakin hebat dalam membuat produk. Saya harus semakin keluarkan ilmu dan kompetensi yang saya miliki sebagai apoteker, keluarkan. Gitu kan, supaya kita bisa memperlihatkan, gitu kan. Ya, saya ini bukan besar karena pencitraan. Saya bukan besar karena flexing sana sini gitu kan. Tidak. Saya masih tetap bertahan sampai saat ini karena kualitas produk. Sehingga mau di black campaign seperti apapun mereka tetap mencari saya. Konsumen tetap balik lagi ke saya. Itu. Dan produk saya tetap dicari. Itu. Tidak ada masalah. Ya silakan buktikan, silakan coba. Toh mereka juga makanya maklum di saya lama, berarti apa? Produk saya berkualitas dong. Yang cuma jadi pertanyaan kenapa jadi begini gitu kan? Ada apa? Itu aja. Itu kalau udah di pengusaha itu berarti nomor satu dipegang apa sih? Yang dijadikan landasan untuk bisa bertahan gitu. Ya itu udah pastilah keimanan udah pasti ya. Terus kan integritas itu terus mengupgrade diri gitu kan. Apalagi saya seorang apoteker gitu kan. The 7 Star Pharmacist itu wajib kita miliki dan wajib kita jiwai di dalam diri kita sebagai apoteker. Jadi walaupun seperti sekarang saya kena hantaman black campaign, henti-hentinya tuh 1 tahun dibilang pemasok merkuri lah apa, mana silakan buktikan. Itu aja kalau saya. Jadi jangan sampai seperti kemarin buzzer-buzzernya itu menangis pengen bertemu karena ketika mereka bilang gitu kan pemasok merkuri atau apa, dan mereka ditunjukkan bukti-buktinya oleh penyidik, mereka semuanya mungkin merasa menyesal ya, menuduh saya tidak seperti apa adanya. Ada yang mencoba datang untuk minta maaf gitu, Ibu? Atau memang nggak peduli mereka gitu? Ya. Saya fokus karir saja udah. Bu, Terima kasih ya Bu Eni. Ya, mungkin harapan Ibu nih terkait polemik skincare yang nggak bisa apa nih? harapan saya semua pelaku industri di dalam negeri bangkit, industri skincare ya, itu bangkit, keluarkan lagi kemampuan kita, dan yang paling penting ya kita berdoa kepada Allah. Saya yakin semuanya akan kembali lagi, semua akan pulih lagi, malah lebih baik dibanding sebelumnya gitu kan. Ya itu, kita harus berdoa karena semuanya itu ada dalam genggaman Allah. Itu aja, kalau saya dari dulu prinsipnya itu. Makanya mau di black campaign seperti apapun, kalau misalnya kita nggak beriman, mungkin kita udah down yang seperti tadi kena mental gitu kan. Tapi ya karena memang kita merasa ada Allah, Allah maha melihat dengan sifat Asmaul Husnanya, saya yakin untuk apa? Justru ketika kita down itu yang mereka mau. Tapi tidak, malah saya alat-alat di laboratorium saya kompletin, saya upgrade, saya malah tambah belajar gitu kan. Saya bener-bener ciptakan produk-produk terbaru, pelajari zat-zat aktif terbaru. Pokoknya gimana caranya saya itu selalu berinovasi. Itu aja, sebagai apoteker formulator saya harus selalu berinovasi, sehingga mau dihantam seperti apapun saya tidak jatuh. Karena yang mereka lihat bukan sayanya, tapi yang mereka lihat adalah kualitas produknya. Itu aja. Kalau satu pesan untuk kompetitor yang nggak sehat, ada gak Bu kira-kira itu? Bersaing sehat itu sudah pasti gitu kan, bersaing sehat. Toh rezeki itu sudah ada yang atur, sudah Allah atur. Sekarang mau, kalau saya ya prinsipnya ya, dengan sebenarnya ini huru hara ini jadi pelajaran buat saya. Setiap fitnah yang ditujukan kepada saya gitu, yang dilemparkan kepada saya, dengan kuasa Allah semuanya akan terbongkar. Itu aja. Dan kepolisian negara Republik Indonesia ini sangat bagus, sangat baik gitu kan, mengayomi setiap laporan dari saya. Kemudian